bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, di video kali ini kami ingin membahas tentang Teuku Umar, tentang sejarahnya, siapa itu Teuku Umar. Nah, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri adalah PPK Simanulang, nanti ada juga Febrianti Stumeang, dan berikutnya ada juga Miftahul Rizky, Aldi Marlanda, dan Sastra Purnawat. Nah, di video kali ini pertama sekali saya akan menjelaskan tentang siapa itu Teuku Umar. Teuku Umar merupakan salah satu pahlawan yang sangat dikenal, sangat terkenal, sangat berpengaruh khususnya di masyarakat Aceh, bahkan di Indonesia ya teman-teman. Teuku Umar juga dikenal banyak masyarakat luas khususnya di Aceh maupun Indonesia karena dia sangat berjuang dalam melawan Belanda pada tahun 1857 hingga 1899. Teuku Umar dilahirkan di Aceh Barat, tepatnya di Kota Melabo pada tahun 1854. Ayahnya bernama Ahmad Mahmud dan yang kita ketahui bahwasanya Teuku Umar itu adalah orang Aceh, dan tetapi Teuku Umar juga memiliki darah Minangkabau dari kakeknya. Teuku Umar seorang pahlawan Aceh, tidak mengenyam pendidikan seperti pemimpin lainnya. Karakternya dibentuk oleh kondisi sosial dan politik saat itu yang memupuk keberanian dan kecerdasannya. Meski tanpa pendidikan resmi, ia berhasil memimpin perlawanan melawan Belanda. Dengan strategi yang cerdas dan keberanian luar biasa, keinginannya untuk memerdekakan Aceh dari penjajah mendorongnya membentuk pasukan tempur yang dilatih, menjadikan simbol perjuangan Aceh. Perang Aceh terjadi pada tahun 1873. Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-juang Aceh lainnya. Umurnya baru masih kemungkinan 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umumnya yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecil kampung atau kepala desa di daerah Dayah Melabo. Sementara itu, perang berlangsung sangat panjang dan memakan banyak korban, baik dari pihak Belanda maupun Aceh. Banyak pejuang Aceh yang berjuang dengan gigih melawan kekuatan Belanda, termasuk antaranya adalah Cun Naqdin dan Teuku Umar yang merupakan tokoh-tokoh pejuang yang terkenal. Orang Aceh akhirnya setelah Belanda berhasil mengalahkan Sultan Aceh dan menetapkan wilayah Aceh sebagai daerah jajahan, namun perang ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Aceh dan menjadi bagian penting dalam berjuang bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaannya, yaitu ada taktik penyerahan diri. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya Teuku Umar berpura-pura menjadi anteknya Belanda. Pada Belanda damai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Tejen pada saat itu juga termasuk memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut agraria Aceh. Teuku Umar kemudian masuk ke dinas militer. Ketika bergabung dengan Belanda, Teuku Umar menundukkan pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Teuku Umar secara berpura-pura untuk mengelabui Belanda agar Teuku Umar diberi peran yang lebih besar. Taktik tersebut berhasil sebagai kompensasi atau keberhasilannya itu permintaan Teuku Umar untuk menambah jumlah orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglima laut lah. Artinya sebagai tangan kanan yang dikabulkan, yaitu insiden kapal Negoro. Pada tahun 1884, kapal Inggris Nicero terdapat kapten awak. Kapalnya disandra oleh Raja Tenom. Raja Tenom menuntut tebusan senilai 10.000 dolar tunai oleh pemerintah kolonial Belanda. Teuku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut karena kejadian tersebut telah mengakibatkan ketegangan antara Inggris dan Belanda. Habis itu yang terakhir
melanjutkan perlawanannya. Tengku Umar sebagai senjata hasil rampasan kepada tentara Aceh dan memimpin kembali perlawanan rakyat. Dan Tengku Umar berhasil merebut kembali daerah Hanam Mukin dari tangan Belanda. Nata Setia, Cut Nyak, dan Tengku Umar kembali ke daerah Hanam Mukin dan tinggal di lapisan Aceh Besar dan menjadi markas tentara Aceh. Teuku Umar awal menikah pada usia 20 tahun. Ia menikahi Nyak Sophia, anak seorang Ule Balang Lumpang. Dengan pernikahannya ini, martabat Teuku Umar makin naik di masyarakat karena menikahi anak bangsawan tersebut. Lalu, Teuku Umar juga menikah untuk kedua kalinya dengan seorang putri panglima dari Sagi 25 yang bernama Nyai Maligai. Teuku Umar pun semakin naik dalam masyarakat Aceh akibat dari pernikahannya dengan Nyai Maligai ini. Teuku Umar mulai memakai gelar Teuku dengan gelar dan kekuatan yang dimilikinya. Teuku Umar mulai memiliki keinginan untuk membebaskan daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Teuku Umar berpendapat bahwa ia harus memiliki pasukan yang kuat dan terlatih untuk bisa menggapai keinginannya itu. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Aceh. Cut Nyak Dien dibesarkan di kalangan bangsawan Aceh. Dalam kisahnya, Cut Nyak Dien merupakan seorang keturunan Minangkabau, sama seperti Teuku Umar. Ayahnya yang bernama Teuku Nanta Setia merupakan keturunan dari Teuku Nanta Ci. Pada tahun 1858, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan seorang bangsawan keturunan Lamham. Ia adalah Teuku Ibrahim Lamham, yang kabarnya kelak akan mewarisi kekuasaan ayahnya. Pada 11 Februari tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam sebuah pertempuran di Melabu. Dalam pertempuran tersebut, Teuku Umar berhadapan langsung dengan pasukan Belanda di bawah komando Jenderal Van Heus. Teuku Umar tewas ditembak di dekat Kuala Melabu. Saat ia di dekat Kuala Melabu dengan memimpin serangan gerilya melawan pasukan Belanda. Kematian Teuku Umar menjadi pukulan besar bagi perlawanan rakyat Aceh. Namun perjuangan melawan Belanda terus berlanjut di bawah pimpinan tokoh-tokoh lain seperti Cut Nyak Dien yang juga istri Teuku Umar. Warisan dan pengaruh Teuku Umar menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme. Namanya diabadikan sebagai nama jalan, universitas, dan berbagai fasilitas umum. Dikenang sebagai salah satu bentuk perlawanan paling heroik dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan kepada teman-teman. Semoga kita mendapatkan manfaat serta ilmu yang baru. Terima kasih telah menonton video ini.